Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi dari Lokal 6D Ekonomi Syariah. Pada pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS, mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam, di mana saya akan menjelaskan tentang filsafat ekonomi Islam secara keseluruhan dan padat dan umum. Dan juga saya akan menyinggung nantinya tentang larangan-larangan di dalam bertransaksi menurut ekonomi Islam. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu tentang filsafat ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu adalah cara hidup yang cukup, yang serba cukup secara lahir dan batin. Itu pengertian umum, pengertian padatnya tentang ekonomi Islam, yaitu cara hidup yang serba cukup secara lahir dan batin. Adapun tentang filsafat ekonomi Islam ini merupakan prinsip dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dirancang dan dibangun. Dan ekonomi Islam didasarkan pada 3 konsep dasar, yakni ada filsafat Tuhan, filsafat manusia atau kosmis, dan ada pula filsafat alam atau kosmos. Setelah saya baca-baca buku tentang filsafat ekonomi Islam, bahwa dijelaskan di situ bahwa kunci dari filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia sendiri, pada kita sebagai manusia, baik itu manusia terhadap Tuhan atau dengan Tuhan, baik itu manusia dengan alam, baik itu manusia dengan manusia lainnya. Jadi kunci dari filsafat ekonomi Islam itu adalah diri kita sendiri sebagai manusia. Ekonomi Islam didasarkan pada 3 prinsip utama yang diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi, yaitu tauhid, syariah, dan akhlak. Filsafat ekonomi Islam melahirkan 6 prinsip pula yang menjadi ruh ekonomi Islam, yakni tauhid, maslahah, adil, akhlak, kebebasan, dan tanggung jawab. Jadi 6 prinsip ini adalah ruh yang menjadi pedoman di dalam kita mempelajari ekonomi Islam, yaitu tauhid, maslahah, adil, dan lain-lain. Prinsip tersebut berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, memberikan keyakinan, keadilan, kebersamaan, menciptakan keadilan, menciptakan kondisi sosial yang kondusif, kekeluargaan, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam untuk kepentingan bersama secara universal. Itulah tentang filsafat ekonomi Islam, yang dimana dapat kita simpulkan bahawa yang paling penting itu adalah filsafat ekonomi Islam ini didasarkan pada 3 prinsip tadi, yaitu filsafat Tuhan, filsafat manusia, dan alam. Dan kita juga tidak luput bahawa kita sebagai manusia ini adalah kunci dari filsafat ekonomi Islam, baik itu kita sebagai manusia dengan Tuhan, kita sebagai manusia dengan alam, dan kita sebagai manusia dengan manusia lainnya. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan menyinggung sedikit tentang 3 larangan-larangan di dalam bertransaksi menurut ekonomi Islam. 3 larangan-larangan ini yaitu ada riba, gharar, dan maisir. Yang pertama itu riba. Riba ini adalah akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya. Dalam penilaian syariat, ketika berakad atau bersama dan
mengakhiri kedua ganti atau salah satunya. Seperti contohnya, ada seorang teman meminjam pena, sedangkan kita telah mengatakan bahwa kita hanya meminjamkan. Setelah dikembalikan, seorang teman ini meminta uang untuk balas jasa setelah kita meminjamkan pena. Itu adalah contoh kecilnya dari riba. Adapun surah yang mengatakan bahwa riba itu haram dilakukan, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi, allazi la yaquluna riba la yakumuna illa kama yakumul lazi yatahabbatuhu syaitanu minal masyi zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatu min rabbih pantaha falahu masalab wa amruhu illallahi faman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang berarti orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Di situ dijelaskan bahwa jual beli itu halal dan riba itu haram. Dijelaskan secara sejelas mungkin bahwa riba itu haram untuk dilakukan. Kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu tentang gharar. Gharar itu adalah ketidakjelasan, ketidakpastian di dalam bertransaksi. Contohnya, ada seorang pedagang membeli barang dagangannya di dalam kotak. Di dalam kotak itu dia tidak menahu apa isi di dalamnya, apakah itu busuk atau apa. Itulah yang dinamakan gharar, ketidakjelasan. Gharar ini lebih baik tidak dilakukan karena bisa saja merugikan salah satu pihak. Dan kita lanjut lagi pembahasan yang ketiga, yaitu maisir. Maisir ini adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti, yang bersifat untung-untungan. Sudah jelas dari saya menjelaskan filsafat ekonomi Islam dan 3 larangan bertransaksi menurut ekonomi Islam. Itulah yang dapat saya jelaskan. Kalau seandainya terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.